Ya, pendengar, kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Meski dalam suasana yang harusnya bisa dibilang ini lebih kondusif ya, karena ya semua masyarakat muslim di seluruh dunia saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Harapannya tentu kondisi seperti ini bisa terus berlangsung. Tapi pendengar, ternyata aksi terorisme khususnya di Indonesia masih terus terjadi dan bentuk ancamannya kini juga terus berkembang. Jadi terorisme ini terus mengalami transformasi dalam organisasi, lalu kemudian metode bahkan target, dan lembaga penegak hukum mengimbangi transformasi aksi radikal tersebut dengan upaya penanggulangan dan pencegahan terorisme. Bagaimanakah upayanya? Bagaimana langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh Polri? Saya akan berbincang pagi hari ini bersama dengan Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, Irjen Polisi Martinus Hukom SIK MSI. Selamat pagi Pak Martinus. Selamat pagi Mbak Puspita, dan selamat pagi kepada pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Dan izinkan saya untuk memberikan selamat kepada saudara-saudaraku terkasih yang beragama Muslim. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci dan penuh rahmat ini. Terima kasih Pak Martinus. Pak Martinus menjadi Kepala Densus 88 sejak 1 Mei 2020. Tapi sebelumnya Pak sudah terlibat dalam penanganan isu terorisme di Indonesia ini berapa lama? Efektifnya saya terlibat di dalam penanganan anti teror atau isu-isu terorisme sejak tahun 2000 ketika ada satu peristiwa yang pada saat itu cukup menggoncang Indonesia. Yaitu peledakan bom malam Natal di tahun 2000, tepatnya 24 Desember malam menjelang Natal. Di situ saya sudah mulai terlibat. Dan kemudian berlanjut bom Bali 1 tahun 2002 dan sampai hari ini alhamdulillah, puji Tuhan, negara dan bangsa Indonesia masih mempercayakan kami untuk tetap berada di sini, untuk terus memberikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia. Oke, Pak Martinus, dari tahun 2000 ke 2023 sekarang ya sudah cukup lama begitu. Kalau Pak Martinus memperhatikan, ini tadi kita sudah sempat ngobrol juga di off air ya begitu. Pola penyebaran paham aksi serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris di Indonesia ini polanya berkembang juga. Dinamis seperti apa dinamisnya, lalu ataupun kalau misalnya sama statis bagaimana juga bentuknya sampai dengan sekarang? Ya, untuk menjawab pertanyaan yang luar biasa ini mungkin saya agak sedikit mengurai ya. Jadi kita menghadapi terorisme khusus nih di era reformasi ini, perkembangannya mulai dari kita menangani sisa-sisa gerakan terorisme di era Perang Dingin ketika konflik epicentrum konflik itu terjadi di Afghanistan. Lalu kemudian elemen-elemen kecil yang ada di Indonesia ini mengirim orang ke sana yang pada saat itu kurang lebih 200 sampai 300 orang. Lalu kemudian kita menghadapi kemudian apa yang namanya Arab Spring, dampak dari Arab Spring, yang kemudian dampak Arab Spring ini dikuatkan dengan perkembangan media sosial atau teknologi informasi, sehingga pola maupun organisasi, pola pergerakan, pola rekrutan itu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi mereka selalu mengalami metamorfosis. Bahkan kalau kita lihat ketika ISIS berkembang di Timur Tengah, di tengah-tengah Arab Spring, kemudian media sosial begitu berkembang, maka pola rekrutmen itu menggunakan media-media sosial yang ada, dan rekrutmen itu menyasar sampai kepada siapapun yang menggunakan media sosial. Bahkan kalau mau dikata, orang yang baru bangun tidur pun tiba-tiba menjadi radikal, bisa direkrut sama jaringan-jaringan terorisme ini.
Oke, berarti memang perkembangannya dinamis ya. Mereka juga mengikuti perkembangan zaman saat ini, begitu ya? Ya, mereka menggunakan menggunakan tren-tren yang berkembang, isu-isu yang menjadi tren, lalu mereka menumpang di tren itu untuk menyasar orang-orang yang mengikuti tren. Jadi sangat luar biasa sekali kalau kita lihat bagaimana kelompok-kelompok radikal ini membaca perkembangan sosial di masyarakat, dan mereka menggunakan itu semua untuk melakukan rekrutmen dan mempermudah pengembangan organisasi mereka. Nah tadi di awal Pak, saya sudah menyampaikan kan, memang terjadi perubahan, tentu kan mereka juga merubah organisasi, metode, targetnya itu berubah terus begitu. Nah penegak hukum kan juga melakukan perubahan-perubahan yang sama toh ya. Tapi nanti kita akan bahas pengimbangan yang dilakukan oleh penegak hukum kemudian untuk mengantisipasi bentuk-bentuk dan ancaman terorisme ini seperti apa. Kita akan bahas setelah jeda ya Pak Martinus. Jadi jangan kemana-mana pendengar, saya akan hadir kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Martinus Hukom di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Sebelumnya saya juga nanti akan mengajak Anda untuk berinteraksi langsung bersama kami di 0213844545, 0213866712, 0213523172 atau 0213862375. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.